Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri, Samuel Magukaha, dan rekan-rekan saya, Domingus Bani, Enrico Maudeng. Mari kita simak video selanjutnya. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Definisi. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah penggunaan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Monday, Maret 2016. Manajemen sumber daya manusia adalah manfaat manajerial dari upaya, pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang dilakukan orang yang berkontribusi pada usaha manusia yang koordinasi secara otoriter sebagai bagian dari pertukaran kerja atau lebih pengaturan kontrak menentara untuk melaksanakan tugas kerja dengan secara yang memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan ke masa depan. Keragaman manajemen sumber daya manusia. Praktik. Manajemen sumber daya manusia bisa beragama menurut Day dan Holder 1988 dalam buku Armstrong S. 2012 menunjukkan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia bervariasi sesuai dengan pilihan kompetitif, teknologi, karakteristik karyawan. Misalnya, bisa berbeda untuk manajer dan keadaan pasar tenaga kerja menurut Boxall 2007 ayat 48. Dalam buku Armstrong S. 2012 mematikan bahwa manajemen sumber daya manusia mencakup beragam kegiatan dan menunjukkan beragam variasi pekerjaan tingkat organisasi, unit, bisnis perusahaan, industri, dan masyarakat. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk yang pertama, mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi MSDM yang terintegrasi dengan strategi bisnis manajemen sumber daya manusia strategi. Yang kedua, berkontribusi pada pengembangan budaya kinerja tinggi. Yang ketiga, memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang berbakat, terampil, dan terlibat yang dibutuhkan. Yang keempat, mencapai hubungan kerja yang positif antara manajemen dan karyawan dan iklim saling percaya. Yang kelima, mendorong penerapan pendekatan etis untuk manajemen orang. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kepegawaian staffing. Proses di mana organisasi memastikan hal itu selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan adanya sesuai keterampilan dalam pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja. Proses yang berorientasi pada tujuan diarahkan untuk memastikan bahwa proses organisasi ada untuk memastikan produktivitas karyawan, tim, dan pada aktivitasnya organisasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia MSDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia utama tidak hanya terdiri dari pelatihan dan pengembangan, tetapi juga perencanaan karir individu dan kegiatan pengembangan organisasi dan manajemen kinerja dan penilaian. Yang keempat, kompetensi. Sistem kompetensi yang dipikirkan dengan matang memberikan karyawan imbalan yang memadai dan adil atas kontribusi mereka dalam mengetahui tujuan organisasi. Istilah kompensasi mencakup total semua imbalan yang diberikan
kepada karyawan sebagai imbalan atas layanan mereka. Yang kelima, hubungan karyawan dan tenaga kerja. Di masa lalu, hubungan ini adalah secara hidup yang diterima bagi banyak pengusaha, tetapi sebagai besar perusahaan saat ini lebih suka memiliki lingkungan yang bebas serikat. Ketika serikat kinerja mewakili karyawan perusahaan, aktivitas sumber daya manusia sering disebut sebagai hubungan kerja yang menangani pekerjaan perundingan bersama. Hubungan karyawan internal terdiri dari aktivitas MSDM yang terkait dengan pergerakan karyawan dalam organisasi seperti promosi, penurunan pangkat, memutuskan hubungan kerja, dan pengunduran diri. Yang keenam, keamanan. Perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan terkait pekerjaan. Yang ketujuh, kesehatan. Kebebasan karyawan dari penyakit fisik atau emosional. Manajemen sumber daya manusia yang strategis. Dasar konseptual manajemen sumber daya manusia strategis menurut Boxall 1996 dalam buku Armstrong 2012. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategis. Dibutuhkan gagasan manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis terpadu dan koheren dan mengembangkan sejalan dengan konsep manajemen strategis. Karakteristik mendasar dari strategi. Yang pertama, mencari ke depan. Yang kedua, kemampuan organisasi suatu perusahaan tergantung pada kemampuan sumber dayanya. Yang ketiga, kecocokan strategis. Kebutuhan ketika mengembangkan strategi SDM untuk mencapai kesesuaian antara mereka dan strategi bisnis organisasi dalam konteks lingkungan eksternal dan internal. Masuk lagi di bagian strategi dirumuskan. Proses yang muncul dan fleksibel untuk mengembangkan arah, memanfaatkan sumber daya sebaik maupun dan memastikan kecocokan strategis. Tujuan untuk menghasilkan kemampuan organisasi dengan memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang terampil, terlibat, berkomitmen, dan bermotivasi baik yang diperlukan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Pentingnya bundling. Proses pergabungan strategi SDM adalah aspek penting dari konsep manajemen sumber daya manusia strategis yang berkaitan dengan organisasi sebagai sistem total atau entitas dan membahas apa yang perlu dilakukan di seluruh organisasi secara keseluruhan. Praktek terbaik. Ada satu set praktik MSDM terbaik yang universal dalam arti bahwa mereka terbaik dalam situasi apapun dan mereka akan mengarah pada kinerja organisasi yang unggul. Strategi SDM mendapatkan apa yang diinginkan dilakukan organisasi tentang kebijakan dan praktik. SDM dan bagian mereka harus distrategikan dengan strategi bisnis dan satu sama lain. Dua jenis strategi SDM adalah yang pertama, strategi umum seperti kinerja tinggi. Yang kedua, strategi spesifik yang berkaitan dengan berbagai aspek HRM seperti pembelajaran dan pengembangan dan penghargaan. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Menurut Cassius 1998 dalam buku Factor 2012,
untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam merekrut orang yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Perencanaan yang cermat diperlukan. Rencana sumber daya manusia harus mencukupi pertimbangan kebutuhan organisasi akan orang dan pasokan orang yang mungkin dipekerjakan. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia menurut Casio 2003 dalam buku Regio 2013, salah satu model perencanaan sumber daya manusia menunjukkan bahwa perusahaan perlu fokus pada 4 proses yang saling berkaitan. Ini adalah yang pertama, persediaan bakat. Penilaian terhadap SAO saat ini, pengetahuan dan bagaimana mereka digunakan. Yang kedua, perakiraan tenaga kerja. Rencana untuk persyaratan SDM di masa mendatang. Jumlah posisi yang berkaitan diperkirakan, keterampilan yang dibutuhkan oleh posisi itu, dan beberapa pengertian tentang pasar untuk pekerja tersebut. Yang ketiga, rencana aksi. Pengembangan rencana untuk memandu perekrutan, seleksi, pelatihan, dan kompensasi bagi karyawan yang akan datang. Yang keempat, kontrol dan evaluasi. Memiliki sistem upaya baik untuk menilai seberapa baik sistem MSDM-nya ada akan menentukan bahwa evaluasi sangat penting untuk semua fungsi MSDM. Kita perlu terus-menerus mengevaluasi program 1/0 dan investasi untuk menentukan efektivitasnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pembacaan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.